Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Prof. Mahfud, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof. Mahfud, kita bersyukur pemilu serentak 17 April berjalan dengan lancar, aman, tapi di sisi lain ada kepiluan karena ada banyak petugas baik KPPS maupun petugas keamanan polisi yang akhirnya meninggal karena ditengarai kelelahan pada saat proses pemilu ini, terutama penghitungan suara. Pertanyaan pertama saya, Prof. Mahfud, apakah memang pemilu serentak itu harus diadakan di hari yang sama untuk semua jenis pemilu? Maksud saya apakah untuk eksekutif maupun legislatif, atau seperti apa sebetulnya keputusan MK itu, Prof? Kalau MK hanya menyebut serentak ya. Serentak itu tidak menyebut definisi hari. Saya sendiri menafsirkan bisa beda hari, tapi serentak misalnya pada minggu yang sama atau 3 hari berturut-turut, dan bisa saja PPS-nya, panitia pemungutan suaranya itu berbeda-beda kan, tidak kelelahan kan, itu soal sangat teknis. Tetapi soalnya begini, kenapa harus serentak? Itu yang mengajukan permohonan ke MK dulu adalah yang buat undang-undang dasar, ada Andi Matalata, Harun Kamil, Selamat Effendi Yusuf, itu dulu panitia ad hoc yang menyatakan bahwa pemilu itu menurut MPR ketika membuat undang-undang dasar amandemen itu memang harus serentak. Bahkan mereka membawa rekaman video tentang simulasi, harus ada 5 kotak seperti ini. DPR, DPRD, DPD, kemudian Presiden, Wapres gitu. Sehingga di situ lalu berdasar original intent memang serentak. Cuma tidak ada definisi harinya. Gitu. Sehingga menurut saya bisa fleksibel lah, jangan sampai makan korban jiwa. Kalau melihat bahwa keserentakan itu sekarang ada usulan bahwa serentak itu dibagi dua, Prof. Mahfud. Ada serentak nasional, di situ dipilih presiden, DPR, dan DPD. Lalu ada serentak lokal, dipilih gubernur, wali kota, bupati, ke DPRD provinsi, dan kabupaten kota. Kalau seperti itu menyalahi konstitusi tidak, Prof? Kalau melihat original intentnya ya, sejarah ketika itu dirumuskan dan apa tujuannya, karena ada simulasi, ada videonya segala, dan ada narasinya di dalam buku sejarah perumusan itu memang serentaknya itu semua, cuma tidak menyebut hari gitu, tidak menyebut hari. Kalau 5 kota itu pasti, karena itu yang disebutkan. Harus 5 kotak sekaligus begitu? Kenapa? Harus 5 kotak bersamaan. 5 kotak serentak. Nah, serentak itu bisa hari, bisa enggak. Jadi bisa bisa dipisah harinya menurut saya, tetapi pada minggu yang sama. Kalau dipisah harinya nasional dan itu juga bisa. Ini tafsir saya ya, ini tafsir saya. Karena waktu itu ketika itu diputuskan, saya sudah di luar MK ketika Palu itu diketok, tapi saya ikut rapat-rapatnya pada waktu itu. Gitu. Oke, Prof. Mahfud, pertanyaan terakhir saya begini, Prof. Kalaupun yang dipilih nanti misalnya dipisah antara serentak nasional dan serentak lokal, tapi kalau dengan jumlah partai yang sebanyak sekarang, jumlah caleg ataupun caleg terutama yang sebanyak sekarang, kan ya sama saja, hanya mengurangi paling 1 hari begitu. Itu apakah tidak partainya saja yang duluan dikonsolidasikan begitu, Prof? Maksudnya gimana? Penyederhanaan partai. Lebih baik menyederhanakan jumlah orang yang mau dipilih daripada kemudian kita bersusah payah cara atau waktu memilihnya begitu. Bisa begitu tidak, Prof? Ya, saya kira bisa. Itu kan pilihan politik kita. Jadi begini, menurut saya di awal-awal pemerintahan baru nanti harus diadakan evaluasi terhadap semua itu. Ya, termasuk threshold pemilihan presiden, termasuk suara proporsional terbuka apa tertutup, kemudian serentak itu dibahas di awal pemerintahan. Karena kalau sudah mendesak kayak kemarin itu, didesak-desak akhirnya seperti ini jadinya. Menurut saya tahun pertama itu diselesaikan dulu, sehingga kalau ada pengujian ke MK itu sudah selesai jauh sebelum persiapan pemilu gitu. Oke, jadi harus dievaluasi ya. Baik, Profesor Mahfud MD, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Ayo, selamat pagi. Bang Gaudens, kalau melihat ini berarti terbuka kemungkinan untuk
memilih apakah tetap serentak atau 2 tahap seperti usulan editorial. Tapi tadi kata Prof. Mahfud MD diputuskan bahwa harus 5 kotak. Menurut Mahkamah Konstitusi itu bagaimana? Ya, karena yang dijumaterikan itu tentang penyatuan Pilpres dan Pileg. Oh. Karena itu 5 kotak. Oke. Tetapi berkembang wacana sekarang itu dan menurut saya itu rasional. Ada pemilu serentak di tingkat nasional, ada pemilu serentak di tingkat lokal. Iya. Basis pemikirannya tetap berbasiskan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dan yang menjadi konsiderasi menimbangnya itu yang sangat dititik beratkan itu bagaimana mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan pengalaman di dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan, berdasarkan pengalaman pemilu 2004-2009, ketika Pilpres itu didahului oleh Pileg, di sana ada ruang negosiasi bagi partai politik dengan calon presiden sehingga mempengaruhi roda pemerintahan yang tidak efektif. Padahal pemerintahan presidensial itu kekuasaan itu ada pada presiden, tidak harus dipengaruhi oleh partai politik pendukungnya. Nah itu kan dasar pemikiran. Itu berarti kalau terkait dengan presidensial yang efektif, di sana itu hanya ada antara partai politik atau DPR, pemilu DPR, dan pemilu presiden, tidak yang lain-lain. Gitu. Jadi sebenarnya logika berpikirnya kalau saya boleh coba sederhanakan adalah tetap di level nasional, eksekutif dan legislatif serentak, presiden dan DPR dan DPD, tapi untuk mengurangi beban bagi pemilih, bagi panitia, dan juga untuk menghindarkan jatuhnya korban itu, untuk pemilu level lokal itu diserentakkan juga tapi di saat yang berbeda. Di saat berbeda, bahkan di dalam kajian itu termasuk kajian yang dilakukan oleh LIPI misalnya, perlu butuh waktu, tenggang waktu sekitar 1 tahun sampai 2,5 tahun tenggang waktu antara pemilu serentak di tingkat nasional dan di tingkat lokal, supaya masyarakat lokal itu melihat dulu efektivitas dari pemerintahan yang dihasilkan oleh koalisi di tingkat pusat. Bahkan ada kecenderungan nanti mereka yang berkoalisi di pusat juga berkoalisi di daerah untuk memilih gubernur dan wakil bupati dan wali kota, kepala daerahnya, sehingga ada kesinambungan antara yang berkuasa di pusat dan berkuasa di daerah. Tidak seperti sekarang ya? Tidak seperti sekarang, suka-suka ya. Jadi koalisi di pusat itu belum tentu di daerah tentu di daerah berkoalisi juga. sehingga yang di daerah itu bisa saja tidak satu partai dengan presiden, bahkan bisa membangkangi presiden. Ini akan bisa dibahas, dievaluasi di awal tahun pemerintahan pemerintah yang baru tidak? Karena kalau kita lihat kan pengalaman-pengalaman sebelumnya, sukanya itu mepet begitu, menjelang pemilu baru dibahas, nanti kemudian disitulah tekan-menekan desakan-desakan partai politik atau seperti apa? Ya kalau kita lihat dari belajar dari pengalaman pemilu 2019, untuk tahapan persiapan pemilu 2019 itu membutuhkan waktu 20 bulan. 20 bulan itu sejak penetapan partai politik di bulan Mei 2017, itu artinya kalau kita mau mendesain ulang pemilu 2024, itu berarti tahun pertama pemerintahan baru dan DPR baru itu harus sudah membahas rancangan undang-undang, membagi undang-undang sekarang ini menjadi 2. Yang pertama itu undang-undang pemilu serentak nasional, yang kedua itu undang-undang serentak pemilu lokal. Di sana disatukan lagi dengan undang-undang pilkada gitu. Apakah bisa dilaksanakan di tahun pertama? Karena biasanya kan di tahun pertama justru pemerintahan itu sibuk dengan menentukan, terutama di eksekutif, siapa jadi menteri, bagi-bagi kekuasaan katanya begitu, atau yang lain. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita coba mendengarkan juga pendapat masyarakat pemilih yang akan ditawari pilihan untuk memilih serentak tapi dibagi 2. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Gaudien dan Bang Leo. Selamat pagi Bang. Saya menyebut pemilu serentak itu pemilu simultan, gitu ya. Simultan. Nah, kalau kita mau konsekuen, konsisten, komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen dan leadership, maka planning, organizing, activating, controlling, lalu standarisasi leadership. Nah, kalau kita mau konsisten, ya harus tidak tabu untuk mengevaluasi pemilu simultan ini.
Nah, cuman saja mereka yang tidak mengakui bahwa pemilu kemarin ini yang terjadi ini dengan benar, baik, indah, sehat, normal, optimal, maksimal, itu wong edan saya sebetulnya tidak mengakui berjalan dengan sukses. Yang jadi masalah ada yang melatar belakangi kan, bahwa apa yang terjadi pemilu simultan ini ada yang melatar belakangi tentang demokrasi, tentang sistem. Nah, sistem ini kan lahir dari suatu paradigma, dan paradigma itu tidak akan terjadi anomali kalau itu tidak dikritisi gitulah. Dan apa kita nunggu anomali? Kalau sudah anomali nanti kan kemungkinan timbul perubahan-perubahan sosial yang revolusioner atau evolusioner. Jadi kita juga tidak tabu untuk mengevaluasi sistem ketatanegaraan kita. Ayo Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Umar di Depok, Jawa Barat. Pak Umar, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Pak Leo, Pak Godet. Selamat pagi, silakan Pak Umar pendapat Anda Pak. Baik, saya juga anggota KPPS sampai 3:30 tuh baru selesai. 3:30 pagi ya? Iya. Wow. Jadi kesimpulannya saya pertama mengucapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, TNI, Polri, mengucapkan terima kasih atas suksesnya pemilu kemarin. Iya. Nggak ada masalah, itu udah selesai. Tinggal tunggu perhitungan. Iya. Untuk kedepannya, mohon itu di Sdukcapil mengadakan sensus sebelum ada pemilu. Sensus apa Pak? Sensus penduduk yang 17 tahun ke atas itu disensus. Nah, kemudian untuk KPU harus bikin sistem jaringan yang lebih baik lagi. Iya, kemudian. Kenapa Pak? Ini untuk ke depan kalau bisa surat suara itu kalau bisa nggak usah pakai surat suara, tapi pakai SMS juga bisa. Contohnya pada saat kita di TV kan sering itu ada pemilihan Ratu Liga Dangdut atau apa gitu kan. Begitu ya? Iya. Jadi kasihan tuh Pak Polisi, tentara, bahkan sapi aja ikut bawa kertas suara tuh. Mendaki gunung, menyisiri lautan, kasihan itu Pak. Baik. Kita ada 4.0 Pak, sebentar. Kita ada 4.0. Jadi seperti kita mengirim SMS itu sudah langsung terupdate di server KPU itu. Baik. Nah, jadi semua orang sudah punya HP. Kebetulan kan saya orang sistem, jadi saya agak paham lah. Jadi ngirim SMS, dan pada saat ngirim itu kan kita harus punya nomor NIK. Kemudian ada password lah untuk ngupdate ke KPU tiap orang kan. Gampang kok Pak itu. Sebenarnya bisa ya. Terima kasih Pak Umar di Depok, Jawa Barat untuk berbagi pengalaman dan juga usulan. Dan di belakang Pak Umar ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Silakan Pak Bambang. Setuju, pemilu serentak harus dievaluasi. Tetapi begini, spirit dalam pemilu serentak itu adalah efisiensi. Sehingga saya sependapat apabila pemilu serentak itu harus dilakukan pada saat itu juga. Artinya apa? Harus dilakukan pada sehari. Tidak di hari yang sama? Ada nasional, ya di hari yang sama. Tidak perlu ada nasional maupun lokal. Ya, justru yang perlu dibenahi adalah sistem. Sistem di sini termasuk partai peserta pemilu itu nanti kan akan berubah. Kemudian caleg yang akan ikut itu tidak perlu sampai urutan ke 10 atau berapa. Ini mestinya yang perlu dievaluasi sehingga memudahkan masyarakat. Nah, jadi begini, bahwa pemilu 2019 ini sudah relatif bagus, sudah sukses, dan ini merupakan pemilu serentak penggabungan dari Pilpres dan juga Pileg, di mana Pileg sendiri terbagi DPR RI, DPD sampai DPR daerah. Nah, sehingga konsekuensinya memang lumrah apabila itu biaya tinggi, terus kemudian energinya juga semakin besar, pemilih pun juga dihadapkan dengan pemikiran atau kebingungan. Tapi begini, pemilu serentak 2019 ini kan juga dalam artian menjadi acuan, jangan sampai ini nanti dirubah-rubah lagi atau membuat kebijakan pemilu yang lain lagi. Jadi begini, pemilu serentak ini kalau kita evaluasi cenderung 2019 ini terfokus pada Pilpres. Di mana di situ Pilpres ini benar-benar dikupas tuntas oleh KPU, sementara untuk Pileg dan kepartian tidak.
Nah kemudian Pilpres sendiri sampai ada debat kandidat 5 episode. Nah sementara legislatif atau caleg tidak pernah dikupas. Nah ini artinya menjadi sebuah masukan terkait dengan petugas PPS yang meninggal. Ini saya rasa bukan karena pemilu serentaknya yang terlalu berat, akan tetapi ini menjadi evaluasi bahwa panitia PPS atau rekrutmen SDM-nya ini perlu benar-benar lebih tegas, lebih jeli. Artinya lebih apa? ketat, ya? Baik itu usianya maupun juga riwayat kesehatannya. Sehingga nanti dari situ akan muncul benar-benar istilahnya mengurangi kaitannya dengan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Baik. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah untuk masukan konkretnya. Di belakang Pak Bambang ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Godensius. Nah, selamat pagi. Saya setuju topik pagi hari ini pemilu serentak harus dievaluasi. Nah, saya setuju kalau tadi kata Pak Godensius, pemilu serentak untuk lokal, untuk memilih gubernur, untuk memilih wali kota, bupati, dan DPRD tingkat 1, tingkat 2 itu terpisah dengan pemilihan presiden, DPR RI, dan DPD. Persoalannya begini Pak Godensius, setelah saya evaluasi Pak Leo, ternyata banyak yang tidak memilih karena setelah saya tanya, apalagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya sudah uzur, bukanya itu dia jauh lebih besar kertas suara daripada bilik pencoblosan. Iya. Mereka jadi bosan di situ. Ya, karena semua nama-nama kan ada di situ, nama partai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju kalau di setiap dapil diperkecil kursinya. Karena apa? Di kecamatan saya sini, Bung Leo, itu ada 9 kursi yang disiapkan. Otomatis setiap partai peserta yang ada 12 ini menyiapkan, bayangkan 12 kali 9 untuk duduk di kursi DPR Kota Manado yang jumlahnya hanya 40. Baik. Jadi harus dievaluasi dan juga dipersingkat. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Para pemirsa punya masukan yang konkret, tapi punya pendapat berbeda-beda soal pemilu serentak nasional dan lokal. Tapi kita akan bahas selepas jeda. Bang Godes dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godes, para pemirsa tadi setuju bahwa ini harus dievaluasi. Ada yang setuju bahwa kemudian diusulkan dibagi 2, lokal dan nasional serentaknya. Tapi ada juga yang tidak setuju karena khawatir kemudian ada eksesnya. Bagaimana Bang? Ya, tentu sistem yang baik itu di dalam manajemen itu adalah sistem yang setiap saat bisa dievaluasi dan diperbaiki. Ketika ditemukan kekurangan harus diperbaiki, itu yang bagus gitu kan. Dan kita harus jujur mengakui pemilu serentak 2019 itu bagus, tetapi mempunyai dampak yang banyak sekali. Ada eksesnya ya? Antara lain bukan hanya soal ada petugas yang meninggal ya, tetapi yang paling penting itu terkait dengan hak pemilih. Pemilih tidak cukup pemahaman untuk memilih di luar presiden. Ketika saya sendiri saja ketika masuk ke TPS saya tidak tahu lagi ketika harus memilih DPD, memilih anggota DPR, memilih DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Melihat satu-satu itu. Dan kertasnya begitu besar, membukanya saja udah susah, melipatnya apalagi. Melebihi bilik suara ya? Karena itu memang perlu dipikirkan. Dan di putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah disebutkan bahwa tujuan dari penggabungan ini supaya ada penyederhanaan partai secara alamiah. Itu dikatakan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi di dalam prakteknya itu kan persoalannya bagaimana menjamin sebuah undang-undang itu bisa berlaku agak lama. Kalau kita lihat misalnya, tujuan dari parliamentary threshold itu untuk mengurangi jumlah partai yang bisa ikut pemilu pada periode berikutnya. Tetapi kan ternyata ketika DPR baru, ketentuannya berubah lagi, berubah-ubah. Dari 2,5 PT dari 2,5% sampai ke 4%, bahkan pernah 5%, tapi bisa saja berubah lagi nanti. Nah, hal seperti ini, konsistensi seperti ini yang perlu dijaga, itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai jumlah caleg. Jumlah caleg itu banyak karena ada ketentuan satu dapil itu kursinya itu antara 3 sampai 13, 3 sampai 12. Bayangkan, kenapa tidak disederhanakan? Misalnya satu dapil itu cukup 3 sampai 8 gitu. Sehingga yang
berkompetisi di situ paling banyak itu 8 orang untuk merebutkan satu kursi gitu. Nah, ini kan hal-hal yang bisa didesain. Prinsipnya di dalam pemilu itu yang paling penting itu adalah rakyat yang berdaulat itu tidak boleh dikurang sedikit pun hak-haknya. Karena itu dia harus diberi keleluasan untuk memahami betul sistem pemilu itu dan memudahkan dia. Dan sudah saatnya memang saya sependapat tadi ada usulan kenapa tidak pemilu secara elektronik. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan menetapkan bahwa pemilu menggunakan sistem elektronik itu dibolehkan dan sudah dilakukan simulasi. Antara lain di Jemberana dulu pernah dilakukan simulasi pemilu elektronik dan berhasil gitu. Tetapi lagi-lagi kita tidak pernah mau untuk mencoba hal-hal baru gitu. Ini hal ke depan menjadi PR kita bersama gitu. Baik, semoga di pemerintahan baru nanti hal ini benar-benar dilakukan, evaluasi sistem pemilu serentak, dan kemudian dilaksanakan perbaikannya ya? Pemerintahan baru dengan paradigma baru, dengan sistem pemilu baru, yang memberi keleluasan kepada rakyat yang berdaulat. Intinya tuh rakyat itu harus berdaulat. Oke, semoga itu yang terjadi. Bang Gaudentius Suhadi, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pagi Bang. Pemirsa, Presiden dan DPR hasil pemilu 2019 hendaknya memprioritaskan evaluasi pelaksanaan pemilu serentak pada tahun pertama mereka setelah dilantik. Jangan tunda-tunda lagi. Pemilu serentak sebagai pesta demokrasi harus dilakukan dengan ramah dan tidak melelahkan, apalagi kalau sampai mengorbankan nyawa para penyelenggara dan aparat pengamanan di tingkat TPS. Pemilu serentak tidak tabu untuk dievaluasi. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Tamosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.